memeriksa sejumlah saksi terkait kasus suap penyalahgunaan dana hibah untuk pembinaan dana honor untuk pembinaan di Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Yunus di Bengkulu. Karena sejauh ini penyidik KPK masih mengembangkan dari hasil informasi yang telah disampaikan oleh 5 orang yang telah dilakukan operasi tangkap tangan kemarin. Dan 5 orang yang telah di hasil operasi tangkap tangan kemarin juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap penyalahgunaan dana hibah untuk pembinaan di RSUD Muhammad Yunus di Bengkulu ini. Dari 5 orang tersebut, 1 diantaranya merupakan Ketua Pengadilan Negeri Kepahyang yang juga Hakim di Tipikor Bengkulu yakni Janer Purba. Dan KPK menduga bahwa adanya kasus suap ini merupakan tujuannya untuk memberikan vonis bebas kepada 4 terdakwa yang saat ini kasusnya memang masih ditangani oleh Janer Purba di Pengadilan Negeri Kepahyang. Dan KPK juga masih menelisik sebenarnya berapa besaran suap yang akan diberikan dari pihak pemberi suap ini. Karena sampai saat ini tadi Humas KPK mengatakan bahwa belum mengetahui secara pasti komitmen fee yang akan diberikan dari pihak pemberi suap tersebut. Dan ditetapkannya kembali beberapa hakim ya dalam kasus ini artinya merupakan tampalan keras untuk para penegak hukum di Indonesia. Karena kasus ini bukan pertama kalinya yang kembali menjerat pada penegak hukum di Indonesia. Tadi Wakil Ketua KPK Laude Muhammad Syarif juga menegaskan bahwa penegak hukum di Indonesia sampai saat ini masih bermasalah. Karenanya sejauh ini KPK masih terus melakukan koordinasi dengan Komisi Yudisial dan juga Mahkamah Agung agar kasus serupa tidak kembali terjadi. Berikut pernyataan Wakil Ketua KPK Laude Muhammad Syarif. Fungsi dan tugas KPK itu di dalam undang-undang adalah memperbaiki, salah satunya adalah tata kelola atau korupsi di sektor penegak hukum. Jadi itu juga salah satu yang dikerjakan KPK sekarang. Dan kalau misalnya ada beberapa yang ditangkap akhir-akhir ini, itu menunjukkan memang bahwa lembaga penegakan hukum kita itu masih bermasalah. Oleh karena itu. Ya, Enji dan Niko, mencuatnya kasus suap yang melibatkan Ketua Pengadilan Negeri Kepahyang Janer Purba ini bermula dari operasi tangkap tangan yang dilakukan penyidik KPK pada hari Selasa sore kemarin di rumah dinas Janer, yakni di Bengkulu. Dan ini berawal dari kecurigaan dari penyidik KPK dan selain Janer memang sudah ada 4 orang lainnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Di antaranya adalah Hakim Ad Hoc di Tipikor Bengkulu, yakni Toton. Kemudian juga ada panitera di Pengadilan Kepahyang, serta 2 dari pihak Rumah Sakit Umum Daerah di Muhammad Yunus di Bengkulu. Dan KPK dalam kasus ini juga sudah mengamankan alat bukti berupa uang tunai sebesar